Oke teman-teman, di Indonesia kita tuh seringkali ribut soal yang namanya mabuk agama. Ketika orang-orang masih percaya dengan hal-hal mistis, figur-figur agama disembah melebihi ajarannya, keberkahan dijual bebas, eksploitasi berkedok janji surga, dan pola pikir kolot yang dibela mati-matian. Dan setiap kita menjumpai fenomena ini, kesimpulan kita itu selalu sama, yaitu ya emang masyarakatnya aja yang masih bodoh. Dan gue pernah bahas soal ini berkali-kali bahkan. Cuman kali ini, gue pengen ngajak kalian untuk coba pikirin hal ini lebih dalam, teman-teman. Karena bisa jadi, yang sering kita lihat sebagai fenomena mabuk agama ini, mungkin sebenarnya cuman gejala kecil dari masalah yang jauh lebih kompleks. Coba kalian pikirin deh, kenapa fenomena yang jelas-jelas menghambat kemajuan bangsa ini jadi pola yang terus berulang dan sulit sekali dihilangkan? Udah bertahun-tahun kita ini dirugikan dengan hal-hal yang berbau mistika, kita jelas-jelas ditipu dengan orang-orang yang jualan ayat, jualan produk-produk berlabel agama, berkali-kali juga pelecehan dan penipuan berkedok agama ini memakan korban yang tidak sedikit. Tapi kenapa fenomena ini bisa sulit sekali diberantas, teman-teman? Apakah ini salah agamanya? Apakah ini dampak negatif dari sebuah negara yang religius? Bisa jadi. Tapi menurut keyakinan saya, gue yakin jawabannya cuma satu, teman-teman, yaitu pendidikan. Pendidikan yang belum merata dan belum berkualitas. Karena realitanya memang di luar sana masih ada jutaan anak-anak yang nggak sekolah, atau bahkan putus sekolah, yang mayoritas asalnya dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan kelompok ekonomi rentan. Bahkan kalau kalian pernah tinggal di daerah-daerah Bronx di kota-kota besar, kayak di Jakarta contohnya, itu banyak dari mereka yang sekolah cuma sampai SD, cuma tamat SMP, atau mungkin memang tamat SMA, tapi kualitasnya buruk, sekolahnya reot, fasilitas pendidikannya minim, atau mungkin tenaga pengajarnya kurang kompeten. Dan tentu ini sangat berpengaruh sekali dengan pola pikir masyarakat kita, teman-teman. Karena pendidikan itu bukan cuma soal ijazah, tapi soal alat berpikir. Kalau alat berpikir lu terbatas, maka cara lu melihat dunia juga terbatas. Dan ketika cara memahami dunia ini sempit, maka doktrin-doktrin dan janji-janji surga pun bisa ditelan mentah-mentah dan dibela mati-matian. Misalkan gini deh contohnya. Bayangin ada seseorang yang putus sekolah, berasal dari keluarga miskin, akses informasinya terbatas, berada dalam lingkungan yang minim kemampuan literasi, dan hidupnya penuh ketidakpastian, maka yang dia butuhkan ya cuma satu hal, yaitu kepastian hidup, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial. Nah, masalahnya, realita itu kompleks. Ekonomi ribet, sistem seringkali nggak adil, ketimpangan sosial terjadi di mana-mana, dan pendidikan yang mampu mereka tempuh nggak berhasil mengangkat derajat mereka. Dan akhirnya, di titik ini, agama, atau lebih tepatnya doktrin-doktrin agama yang dipelintir, akan jadi jawaban yang terdengar sangat masuk akal di telinga mereka. Karena yaitu tadi, cara mereka melihat dunia itu sempit. Nggak butuh logika panjang, nggak butuh data, cuma cukup percaya aja. Dan di celah masyarakat itulah figur otoritas agama yang suka jualan janji surga ini masuk. Akhirnya yang terjadi apa, teman-teman? Orang-orang miskin dengan pendidikan yang rendah ini jadi ladang subur penipuan bagi para oknum-oknum agama yang jualan janji surga. Ketika kita tidak dibiasakan untuk berpikir kritis, maka lu nggak akan punya alat buat ngefilter otoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama dianggap selalu benar. Habib diperlakukan kayak wakil Tuhan. Akhirnya apapun yang mereka ucapkan, yang seringkali dibumbui dengan omong kosong soal surga dan neraka, jadinya ditelan mentah-mentah. Sampai sini memang yang kelihatan jahat, ya oknum-oknum jualan ini. Tapi semua ini bisa terjadi karena dari awal tidak ada norma-norma sosial yang membuat orang-orang berani untuk mempertanyakan. Dan disinilah komodifikasi agama menemukan pasar yang sempurna. Air doa, garam rukyah, jimat dibungkus dalil, dan keberkahan yang dijual sasetan. Dan ini bukan cuma sekedar penipuan berkedok agama, teman-teman. Tapi ini pasar yang subur karena sistem pendidikan kita gagal menciptakan konsumen yang kritis.
Masalah ini semakin parah dan semakin sulit untuk dihilangkan karena memang sistem pendidikan kita sendirilah yang bermasalah. Sekolah yang cuma ngejar nilai, ngejar akreditasi, ngejar laporan administratif, tapi lupa ngajarin muridnya berpikir. Banyak lulusan yang cuma bisa hafal, cuma bisa nurut, tapi gagap nalar. Dan kalau sistem pendidikan formal aja gagal membentuk nalar berpikir, maka jangan heran kalau narasi mistik, narasi surga, narasi berkah, jadi jauh lebih dominan daripada sains dan akal sehat. Coba sekali lagi bayangin deh, lu lahir miskin, putus sekolah, nggak punya harapan ekonomi, nggak pernah diajarin mikir kritis, tapi menerima tekanan hidup yang sama dengan orang-orang yang menempuh pendidikan yang layak. Tekanan sosial, tekanan mental, tekanan ekonomi, dan di titik itu, doktrin agama masuk di saat hidup lu lagi kacau-kacaunya. Apakah lu yakin nggak akan terbawa arus? Satu hal yang bikin fenomena mabok agama dan penipuan berkedok agama ini sulit sekali diberantas adalah karena negara ikut melanggengkan kebodohan ini. Gaji guru kecil, bilangnya nggak apa-apa, yang penting berkah. Kualitas pendidikan yang buruk, SDM murid-murid yang rendah, dibilangnya nggak apa-apa, yang penting akhlak. Jadi ketidakadilan struktural ini seringkali ditutup dengan janji-janji surga oleh negara. Agama dijadikan senjata untuk menenangkan orang-orang yang harusnya marah pada sistem. Jadi kesimpulannya teman-teman, menurut keyakinan saya, mabuk agama itu bukan penyakit masyarakat. Itu cuma gejala dari kegagalan sistem pendidikan. Bukan karena masyarakatnya bodoh, tapi karena mereka memang tidak pernah diberikan haknya untuk berpikir lebih jauh. Jadi intinya, kalau negara ini mau bersih dari fenomena mabuk agama, mulai dari penipuan, radikalisme, pelecehan, dan berbagai hal-hal menjijikan yang pakai topeng agama, maka solusinya cuma satu, yaitu paksa negara untuk hadir benerin SDM-nya. Beresin pendidikannya, beresin kesenjangan intelektualnya, dan beresin sistem yang bikin orang-orang putus harapan. Karena selama sistem pendidikan kita masih timpang, maka selama itu juga agama akan terus-terusan dipakai untuk menyamarkan kebodohan, biar kelihatan suci. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Jangan lupa subscribe, biar gue makin kaya tanpa harus jualan agama. Kalau kalian suka atau kalian nggak suka atau apapun itu, silahkan diskusikan di komen. Kalau kalian ngerasa ego kalian tersenggol, silahkan hujat gua, nggak apa-apa. Ya oke, semoga bermanfaat video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.